Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelorakan saleh kebangsaan. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi nikmati Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Gelora Jakarta, akhirnya sampailah kita di hari yang berbahagia. Hari meraih hasil dan kemenangan setelah 1 bulan kita diterpa dengan sebuah pembinaan, yaitu Ramadan. Hari ini orang menyebutnya dengan Lebaran atau Idul Fitri 1442 Hijriah. Ramadan yang kita lakoni sejatinya adalah satu upaya untuk mengasah empati kita, simpati dan kepedulian kita. Bukankah dengan Ramadan kita merasakan bagaimana tidak enaknya jadi orang lapar? Kita merasakan bagaimana menderitanya menjadi du'afa. Dan kita juga akhirnya tahu bagaimana menjadi fuqara dan masakin. Dari sini, insya Allah diharapkan muncul sikap peduli, empati, simpati, berbagi. Sehingga dengan Ramadan yang dilakoni oleh kita, ada 2 kesolehan yang kita miliki sekaligus. Kesolehan pribadi, ketaatan kepada perintah Allah, dan kesolehan sosial, kepedulian kepada sesama, bahkan lebih jauh lagi dari itu, yaitu soleh kebangsaan. Bagaimana kontribusi kita untuk kemajuan, kepentingan bangsa dan negara kita. Dari sisi mana itu semua bisa terwujud? Mari kita renungkan. Kesolehan pribadi. Di saat kita berpuasa, kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu yang sejatinya itu adalah boleh. Makanan kita halal, tidak ada yang melarang, tapi betapa hebatnya kita, begitu nurutnya kita ketika kita tidak berani menyentuh itu semua di saat-saat tertentu pada waktu kita berpuasa. Ini akan berbuah kesolehan pribadi dari sisi ketaatan kepada Allah, dari sisi mampu mengendalikan hawa nafsu dan keinginan-keinginan jiwa. Kesolehan sosial ini tentunya adalah buah dari perasaan lapar itu sendiri, perasaan merasa haus itu sendiri, sehingga membuahkan rasa empati dan kepedulian kita kepada yang nasibnya kurang beruntung dari kita. Pantas dalam melakoni puasa banyak sekali perintah-perintah yang berbanding lurus dengan urusan kepedulian. Lihatlah, bukankah ada hadis Abdulus Sodakoh Sodakotun fi Ramadan? Sodakoh yang paling utama adalah sodakoh di bulan Ramadan. Hal-hal yang berkaitan dengan fikih pun selalu dikaitkan dengan kepedulian. Seorang wanita yang menyusui atau seorang ibu hamil, dia boleh tidak puasa. Lihat apa ganti yang diperintahkannya, justru membayar fidyah. Demikian juga orang tua yang sudah renta, ketika tidak berpuasa diperintahkan untuk fidyah. Lagi-lagi soal kepedulian. Belum lagi kita dianjurkan untuk memberikan berbuka puasa kepada mereka-mereka yang berpuasa dengan nilai yang sama. Dan pada akhirnya Ramadan itu sendiri ditutup dengan zakat, dengan fitrah, lagi-lagi menunjukkan kepedulian dan semangat berbagi. Itu semua adalah kesolehan sosial. Lantas di mana soleh kebangsaan? Saudaraku, ketika persoalan-persoalan sosial berhasil diatasi dan kemudian kita bisa memberikan kontribusi, maka sejatinya itu adalah kontribusi kepada bangsa secara umum. Lihatlah bagaimana perintah zakat ketika disalurkan dengan benar, dikelola dengan baik, ditunaikan dengan sempurna, akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, bahkan berkaitan dengan urusan kepentingan bangsa.
Inilah soleh kebangsaan yang muncul sebagai buah dari soleh pribadi dan soleh sosial. Untuk itu, mudah-mudahan Ramadan yang tahun ini kita lakoni bukan hanya mencetak kesolehan kita secara pribadi, ketaatan yang mantap kepada Allah, tapi juga kesolehan sosial, kepedulian kepada sesama, dan bahkan memberikan kontribusi nyata untuk kehidupan, untuk perbaikan sosial ekonomi masyarakat. Itulah saleh kebangsaan. Tidak salah kalau dari awal Gelora DKI Jakarta mencanangkan tentang soleh kebangsaan, karena memang itulah sejatinya target dan salah satu buah yang hendak kita capai dengan Ramadan yang kita lakoni. Saudaraku, disinilah sesungguhnya hikmah atau buah yang sangat penting dari ibadah yang dilakoni. Ibadah dalam Islam tidak semata urusan ritual, tetapi juga urusan sosial. Tidak semata urusan perbaikan diri, tapi juga bahkan perbaikan negeri, perbaikan bangsa. Ibadah-ibadah yang menyertai puasa, kalau kita cermati, hampir seluruhnya memberikan efek atau kontribusi untuk perbaikan bangsa. Ini yang kita sebut dengan soleh kebangsaan juga. Bukankah kalau orang rajin membaca Al-Quran, maka dia akan menjaga perilakunya, dan itu tentu memberikan kontribusi positif untuk kehidupan berbangsa. Bukankah ketika seseorang selalu menjaga sholat berjamaah juga akan berbuah tanha anil fasya'i wal munkar, dan itu jelas memberikan kontribusi positif untuk kehidupan bangsa dan negara. Taatlah beragama, maka negara juga akan tertib, akan rapi, karena orang kemudian tidak akan melakukan hal-hal yang akan merusak, baik merusak dirinya ataupun merusak lingkungannya. Semoga sekali lagi Ramadan yang kita lakoni bukan hanya mampu menggapai ketakwaan kita dari sisi perbaikan secara individu, tetapi juga pada akhirnya memberikan kontribusi nyata untuk kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan sosial maupun kehidupan bangsa kita. Gelorakan saleh kebangsaan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berbahagia, selamat bergembira. Gelorakan Idul Fitri di Jakarta saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.